Oke YouTube, selamat datang di channel Super Media Net. Kemarin saya upload video tentang mengetahui password WiFi IndiHome. Mungkin banyak yang jahil, mungkin banyak juga yang share keylognya atau passwordnya ke teman-temannya. Kali ini kita akan membahas caranya mengamankan WiFi Fiber Home atau FTTH ya. Cara mengamankan ini paling gitu. Walaupun di share lewat barcode itu tidak bisa. Kan ada handphone yang ada barcode-nya itu. Walaupun di scan pakai barcode itu tidak bisa. Bagaimana caranya? Silahkan tonton video saya sampai habis. Tapi sebelum kalian menonton video saya sampai habis, kalian harus tekan tombol subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa berbagi informasi seputar internet. Oke YouTuber semuanya, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kalian harus masuk ke Chrome, UC Web ataupun Safari atau yang lain-lainnya bisa. Pokoknya browser. Kemudian tuliskan IP alamat fiber home kalian. Biasanya 192.168.100.1. Ada yang 192.168.1.1. Kemudian kalian akunnya masuk ke admin, passwordnya masuk ke admin. Kita lihat dulu di sini. Oke, sudah masuk. Kemudian kita masuk ke menu LAN. Setelah masuk menu LAN, kita lihat dulu di DHCP Server Configuration. Sudah ya. Kita masuk lagi ke menu WLAN. Kalian harus mengganti WPA preservernya terlebih dahulu. Saya kira kalian sudah paham ya untuk mengganti password WiFi ya. Tinggal tuliskan di sini. Kemudian apply, kemudian tunggu konekkan lagi ke handphone kalian. Tapi jangan lupa untuk dilupakan dulu WiFi sebelumnya. Kita masuk lagi ke LAN. DHCP Server Configuration. Kita lihat dulu untuk IP-nya, ini menggunakan IP kelas C ya. Kelas C itu dari awal 192.168.100, kemudian 192.168.100 ini sama. LAN host IP address-nya itu harus sama juga 192.168.100. Pasti LAN host IP address-nya itu dikasih 192.168.100.1 jika itu IP kelas C. Berarti ini sedikit penjelasan ya untuk IP kelas C. IP kelas C itu adalah IP per 24. IP per 24 itu seperti apa?
Jika start IP address-nya itu 192.168.100.2, maka end IP address-nya yaitu 192.168.100.254. Kemudian 192.168.100.1 itu 192.168.100.1 adalah IP untuk router atau homepage-nya. Misal kita mau mengubah password IP apa-apa gitu ya, mau mengubah firewall, mengubah network application, itu pakai LAN host IP address. Kemudian bagaimana cara mengamankannya? Kembali lagi ke topik. Yang pertama, kalian harus masuk ke LAN host configuration lagi. Tadi kita pakai IP kelas C 192.168.100.1, maka kita rubah 192.168.1 boleh, titik 1 boleh. Bisa juga kalian ubah ke 192.168.254.1 juga bisa. Asalkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sebagian contoh kita rubah dulu. Kalian mau ngikutin cara saya untuk lebih gampangnya tidak apa-apa. Primary IP address-nya saya ubah ke 192.168.45.50. Harus dicatat ya, 192.168.45.50. Itu harus dicatat. Kemudian kita apply. Di sini ada peringatan, if all parameters are valid, the system IP address will be changed. Load the page with the new IP address. Menerangkan bahwa jika kita akan setuju jika merubah IP ini, maka kita akan keluar dari homepage-nya ini tadi. Di sini kita oke saja. Kita tadi pakai IP 192.168.45.50 ya. Di sini di browser ini tidak bisa lagi masuk ke homepage. Tuh, nggak bisa lagi ke homepage-nya yang 192.168.100.1. Kita masuknya kemana? Masuknya yaitu 192.168.45.50. Setelah kita masuk ke 192.168.45.50 atau homepage-nya dari router kita tadi, maka kita tuliskan kembali akunnya yaitu admin, lalu passwordnya admin. Setelah masuk seperti ini, kalian masuk ke LAN lagi. Lalu kalian masuk ke DHCP server configuration. Di sini enable primary DHCP server kita nonaktifkan. Lalu kita klik apply. Langkah selanjutnya
kalian sesuaikan ya. 192.168.45.50 itu harus dicatat. Itu adalah gateway dari router kita atau homepage, webpage dari router kita. Nanti kalian kalau mau mengkonekkan koneksi internet lewat device kalian setelah di reboot seperti ini. IP dari router kita tadi 192.168.45.50. Ini adalah IP gateway, IP homepage, IP webpage, ataupun IP host router kita. Jadi 192.168.45.50 ini dimasukkan di gateway atau IP router. Kita tulis saja ya di sini. Kemudian tadi kita pakai IP 24 ya, tipe C. Stubnya kita ambil 192.168.45.51. Start ya, ini kita tulis dulu start. Kemudian NIP-nya kita kasihkan ke 192.168.45.100 misalkan. Jadi kalian misalkan mau mengkoneksikan komputer pertama, pilih salah satu dari range-nya 51 ini tadi ke 100. Range-nya bisa 52, 53, 54, 55, 56 sampai 100 ya. Jadi misalkan ada komputer 1, COM 1. Kita pakai IP-nya 192.168.45.51 misalkan. Nah, di gateway-nya kita isikan 192.168.45.50. Ini gateway-nya. Kemudian subnet ini kita kasih IP. Subnetnya kita kasih 255.255.255.0. Kemudian DNS-nya kita isikan 1.1.1.1. DNS selanjutnya kita isikan 1.0.0.1. Di mana masukkan yang seperti ini? Kalian harus masuk ke control panel. Kemudian masuk ke network and internet. Network and sharing center. Connection WiFi goodbye cable. Klik kanan yang gambar WiFi-nya.
Kemudian kalian masuk ke properties. Internet Protocol version 4 TCP per IPv4. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita masukkannya use the following IP address. IP addressnya tadi kita ambil. Saya di sini tidak akan memakai 51 ya, karena 51 dipakai oleh kamera. Kita pakai 55. Oke. Di sini 192 IP-nya kita samakan 192 168.45.55. Samakan ya titik-titiknya ini. Subnet mask kita isikan 255.255.255.0. Gateway-nya kita isikan 192.168.45.50. Ingat ya, 192.168.45.50. Karena default gateway adalah web. Untuk gateway-nya jalan ke routernya. Lalu DNS ke-1 kita isikan 1.1.1. DNS kedua kita isikan 1.0.0.1. Jika IP 55 sudah dipakai COM1, komputer 1, maka di komputer 2-nya harus beda ya. Yang IP address-nya aja yang beda. Tapi kalau default gateway-nya sama. IP address-nya di komputer 1 55, di komputer 2-nya pakai 56, komputer selanjutnya pakai 57, HP pakai 58, seperti itu ya. Kalau punya pertanyaan ya silahkan kalian komentar di bawah saja. Lalu kalian klik OK. Oke. Kemudian kalau settingan di HP Android, kita masuk ke pengaturan, terus ke WiFi, kemudian tanda seru kita klik, pengaturan IP kita ubah ke statistik. Alamat IP satu 192.168.45.51. Router 192.168.45.50. Router ini sama dengan IP gateway ya. DNS-nya kita rubah menjadi 1.1.1. DNS 2 kita rubah menjadi 1.0.0.1. Kemudian kita simpan. Setelah HP dan komputer kalian yang ada di rumah itu sudah kalian amankan semua, menjadi IP statik semua, maka saatnya kalian reboot router. Setelah kalian reboot router, kalian share barcode, tidak akan ketemu, tidak akan bisa, walaupun tahu passwordnya tidak akan bisa masuk karena IP-nya sudah IP statik. Kalau mereka tahu IP statik kalian, ya berarti ada yang kasih tahu dong, atau dia melihat dari settingan WiFi-nya tadi. Kalau mau lebih aman lagi ya pakai mikrotik. Oke YouTube, terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk diklik
tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya agar kita bisa berbagi informasi seputar internet.